Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nuftasari dengan NIM 191020 kelas Supervisi A. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil UAS yang diberikan oleh dosen supervisi yaitu Pak Idan Ramdhani, di mana saya akan memaparkan hasil-hasilnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu konteks supervisi dalam praktek pekerja sosial. Supervisi dalam praktek pekerja sosial memiliki arti memberikan pendampingan kepada pekerja sosial baru yang belum memiliki pengalaman bekerja agar dapat beradaptasi dan bekerja dengan baik dalam menjalankan tanggung jawabnya, di mana orang yang mengawasi disebut supervisor, sedangkan orang yang diawasi disebut supervise. Supervisi menjadi media komunikasi antara supervisor dengan pekerja sosial yang mengkoneksikan antara kebijakan pelayanan lembaga dengan persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. Permasalahan yang dihadapi saat berhadapan dengan klien diharapkan menemukan solusi-solusi yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan klien. Bukan hanya terbatas pada hal tersebut, supervisi pun memberikan kesempatan kepada pekerja sosial untuk mendapatkan bantuan berupa tinjauan masalah dari multi perspektif, mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi masalah, serta mendapatkan dukungan moral ketika merasa frustasi dengan kasus klien yang dihadapinya. Oleh karena itu, kegiatan supervisi adalah sangat strategis ketika dikaitkan dengan upaya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak klien serta mengurangi potensi kemungkinan terjadinya malpraktek. Yang selanjutnya yaitu tentang materi presentasi kelompok yang saya pahami, di mana kelompok saya yang pertama itu membahas tentang pengertian supervisi, di mana supervisi dalam praktek pekerja sosial memiliki arti memberikan pendampingan kepada pekerja sosial baru yang belum memiliki pengalaman bekerja agar dapat beradaptasi dan bekerja dengan baik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu tentang fungsi supervisi, di mana yang pertama yaitu fungsi administrasi, artinya untuk menjamin kualitas pelayanan kepada klien sesuai dengan prosedur dan juga kebijakan di dalam lembaga. Yang kedua yaitu fungsi edukasi. Dalam fungsi edukatif, seorang supervisor memberikan pembelajaran dan penguatan kepada supervise. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi support, di mana kewajiban supervisor untuk memberikan semangat kepada supervise yang sedang mengalami masalah atau tekanan yang dimana ia membutuhkan dukungan serta semangat. Kelompok kami juga membahas tentang keuntungan supervisi kelompok. Yang pertama yaitu pengalaman belajar dan mengajar, yang kedua yaitu berbagi pengalaman, yang ketiga penghematan dari segi ekonomi, administrasi, waktu dan juga usaha. Yang selanjutnya yaitu memberikan dukungan emosional terhadap teman sebaya, di mana pembahasan berikutnya itu kekurangan supervisi kelompok. Yang pertama, memaksa untuk mengemukakan pendapat sendiri. Yang kedua, sulit memasukkan pendatang baru. Yang ketiga, persaingan teman sebaya. Kelompok saya juga membahas tentang penggunaan supervisi yang tepat, di mana supervisi pada umumnya bertanggung jawab atas koherensi individu dan juga kelompok pada sebuah prosedur yang berbeda, dapat memiliki sebuah kesatuan dan kesinambungan. Supervisor memiliki satu tanggung jawab diri menentukan bagaimana masing-masing pendekatan dapat digunakan untuk memajukan sebuah kebutuhan belajar individu supervise. Sebuah keputusan yang harus diajarkan secara individu dan juga secara kelompok harus didasarkan secara diagnostik seperti halnya kebutuhan pada sebuah pendidikan belajar. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penelitian supervise kelompok meliputi subjek, efisiensi, kebebasan, tujuan, variabel, dan juga dukungan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses supervisi kelompok, yaitu pengaturan grup, kepemimpinan dan perencanaan, tujuan, konten, dan metode, dan juga tanggung jawab supervisor dalam supervise kelompok. Pembahasan selanjutnya yaitu ilustrasi supervisi kelompok. Supervisor bertindak secara sadar dalam menangani masalah dalam grup,
berkaitan dengan pekerjaan mereka, yang dimana setiap intervensi yang dilakukan merupakan sebuah hasil penilaian yang disiplin terhadap sebuah kebutuhan. Kepada saat itu supervisor sengaja untuk membantu kelompok bergerak secara produktif. Dalam suatu sisi, seorang supervisor telah memilih untuk fokus pada sebuah kelompok dinamika atau mengarahkan pada diskusi kelompok agar setiap individu memiliki kesadaran dalam interaksi dengan anggota yang lainnya. Supervisor menunjukkan sebuah kepekaan terhadap reaksi verbal dan juga non-verbal. Yang ketiga yaitu contoh proses supervisi, di mana ada 3 proses supervisi. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi yaitu adalah yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklarifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima yaitu menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksana merupakan kegiatan pemberi bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksananya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan adanya follow up dari supervisor itu sendiri untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga atau tahap yang ketiga yaitu evaluasi, di mana kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditunjukkan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Evaluasi berpedoman pada tujuan telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan yaitu pertemuan pendahuluan, observasi yang sedang terjadi, dan juga pertemuan balikan. Ditinjau dari pelaksanaan, proses supervisi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu supervisi korektif, di mana supervisi ini menekankan pada usaha-usaha mencari kesalahan klien. Yang kedua, supervisi preventif. Supervisi yang bersifat preventif menekankan pada usaha-usaha untuk mencegah guru melakukan kesalahan, misalnya dengan memberikan larangan-larangan atau pedoman secara tertulis. Yang ketiga yaitu supervisi konstruktif. Supervisi yang demikian ini didasari pada kenyataan dan keyakinan melihat kesalahan yang lampau serta menjaga agar guru tidak membuat kesalahan. Hal ini banyak menolong guru-guru untuk berkembang dalam profesi maupun kepribadiannya. Yang keempat yaitu supervisi kreatif, di mana perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima atau yang terakhir yaitu supervisi kooperatif, mempertimbangkan untuk melakukan sendiri atau single proses atau bersama-sama dengan stafnya atau kooperatif proses. Nah, sekian paparan dari jawaban UAS atas soal yang diberikan oleh Pak Idan Ramdhani. Dari saya, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.